Jadi makanya umat yang setia dengan Nabi itu tidak akan panas. Makanya kalau baca-baca sholawat banyak-banyak, insya Allah hati-hati yang panas pun akan hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن. Ketua dan seluruh pengurus beserta imam besar Masjid Al-Munawwarah yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga duduknya kita di taman surga ini, mudah-mudahan nanti di surga yang sesungguhnya kita juga duduk bersama, berjiran, bertetangga, tersenyum bahagia dan bercerita bersimbang-simbang kembali nanti di dalam surga. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama sepakat yang termasyhur bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Belum ada ditetapkan tahun hijrah waktu itu, belum ada. Sekarang tahun 1445 hijrah. Itu dulu belum ditetapkan waktu Nabi lahir. Cuman tahun miladiah sudah ada. Tanggal 21 April 570 Masehi. Ada yang bilang 571. Yang perlu kita ambil dari sini, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ada dua perkara. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sudah banyak orang yang mengaku Nabi, tapi semuanya itu Nabi palsu. Lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila dibanding dengan Nabi yang sebelumnya itu jaraknya 570 tahun. Ibu Nabi siapa sebelum Nabi Muhammad? Nabi Isa alaihi salam. Kalau dulu sebelum Nabi Muhammad, dalam satu masa itu ada nabi yang diantar. Kadang-kadang nabi itu ada di kampung, misalnya ada di Sukajadi. Kemudian ada pula nabi itu misalnya di Kulim. Tapi dekat-dekat jaraknya. Macam Nabi Musa dulu, dia satu masa dengan abangnya Nabi Harun. Kemudian mertuanya Nabi Syuaib. Jadi dekat-dekat masanya.
Sebab Nabi itu bukan jumlahnya 25. Nabi itu jumlahnya 124.000. Itu yang diterangkan oleh Nabi. Rasul 313. Yang 25 itu yang termaktub dalam Al-Quran. Jadi yang pertama sekali kita lihat begitu jauh jaraknya daripada Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Sementara dulu lahirnya Nabi Isa, kerajaan Romawi sudah berdiri. Dan itu bagian Arab itu, Saudi Arabia, mulai termasuk Saudi sendiri yang sekarang, termasuk yang Syria, Jordan, kemudian termasuk daerah-daerah yang di bawah Saudi, itu sudah merupakan jajahan daripada orang-orang Romawi. Kerajaan Romawi sudah ada pada waktu itu. Jadi artinya begitu jauh masanya antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Kalau kira-kira 570 tahun tidak ada Nabi, apa yang terjadi? Kekacauan, kehancuran akidah. Ini kalau misalnya satu tahun saja Ustadz dari Pekanbaru kalang kabut juga ini. Tidak berdakwah Ustadz di Pekanbaru. Macam kemarin kita corona, Masya Allah. Tidak ada ceramah di masjid, bahkan masjid tutup, tidak ada khutbah. Sampai-sampai kadang-kadang mau lupa at-tahiyatul. Karena lamanya tidak baca. Sampai lupa at-tahiyatulnya. Ini bayangkan 570 tahun. Begitulah manusia tidak mengenal Tuhan selama itu. Ini yang perlu kita lihat. Kemudian lahirlah Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Ajaran Nabi itu semua sama. Mengajak manusia beriman kepada Allah. Membawa satu kalimat, La ilaha illallah. Itu semua ajarannya. Nabi SAW lahir, dikatakan oleh Nabi, saya ini dengan nabi-nabi pendahulu saya seperti sebuah gedung. Cuma gedung itu ada sedikit belum terpasang batu batanya. Sayalah batu bata itu. Artinya Nabilah pelengkapnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa Nabi SAW lahir, semua ajaran-ajaran agama mulai daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa itu telah disempurnakan di tangan Nabi SAW. Al-Quran yang dibawa Nabi itu sudah di situ kumpulan Injil, kumpulan Taurat, kumpulan Zabur, suhuf-suhuf yang diberikan kepada Musa, suhuf-suhuf yang diberikan kepada Ibrahim, suhuf yang diterima oleh Adam, Nabi Sis dan lain-lain. Jadi sudah ada semuanya dalam Al-Quran. Inilah agama yang paling sempurna. Jadi berbahagialah kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Musa sendiri pernah cemburu ketika Allah menyampaikan kepada nabi-nabi itu bahwa di akhir zaman nanti akan ada nabi yang tugas dan tanggung jawabnya untuk seluruh alam, nabi yang sangat mulia. Maka Nabi Musa berdoa, ya Allah, pilihlah saya untuk jadi nabi itu. Maka Allah bilang, itu sudah ditentukan. Itu namanya Muhammad. Ya Allah, kalau tidak pun jadi nabi, jadi umatnya lah. Karena banyaknya kelebihan, kelipatan pahala yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat terdahulu, kalau dia beribadah tidak ada kelipatannya. Kalau kita Masya Allah baca salawat satu kali, Allah bersalawat kepadanya
10 kali. Subhanallah. Kalau kita sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali dibanding di Al-Munawwarah. Pantasan orang balik umroh tidak mau lagi datang sholat berjamaah. Karena sudah bilang, aku ini kan baru sholat 100.000 kali, 1 minggu lah aku di sana. Kalilah itu katanya. Bukan begitu penafsirannya. Itu kelebihannya. Kelebihan umat Nabi Muhammad ini. Senyum saja kepada saudara kita yang lain termasuk sedekah. Tapi kita ini sudah diberikan banyak, senyum pun susah. Apa susahnya? Menarik bibir ke belakang. Ditarik bibir ke belakang. Masya Allah. Itu sekali tarik ke belakang bibir itu, darah tinggi hilang. Jadi coba kalau ada kita penyakit darah tinggi, tidak payah pergi ke dokter. Caranya apa? Berdiri di depan cermin, senyum. Durasinya 1 menit. Senyum. Tapi 1 menit. Kemudian balik lagi. 20 kali 1 hari. Insya Allah darah tinggi akan hilang. Itu pernah dibuktikan oleh dokter. Tapi ada durasinya ya, 1 menit. Kemudian jangan terus. Ini 1 menit senyum, diambilnya 20 menit senyum terus. Itu tidak jadi itu. Artinya apa? Supaya kita sentiasa menebar senyum. Orang yang menebar senyum, insya Allah penyakitnya berkurang. Jadi bibir tarik ke belakang itu senyum. Tapi bibir maju ke depan itu namanya manyun. Itu banyak penyakit. Orang yang selalu manyun ke depan bibirnya, mohon maaf, kadang-kadang bibir lebih mancung dari hidung. Itu penyakitnya banyak. Karena penyakit ini datang daripada hati. 70% penyakit datang daripada hati. Yang 30 lagi itu baru daripada hal-hal yang lain. Buktinya apa? Buktinya satu orang pedagang di pasar. Tidak laku dagangannya. Hujan gerimis balik ke rumah. Batuk, pilek, demam. Baru hujan gerimis. Tapi 1 hari dagangannya lancar, banyak habis. Hujan lebat, balik dia ke rumah, basah kuyup, sedikit pun tidak ada pilek. Sedikit pun tidak ada batuk. Sedikit pun tidak demam. Kenapa? Hatinya lagi happy, hatinya bahagia. Dagangannya laku. Lewat pun dia di hujan itu, senyum-senyum dia lewat di hujan itu. Kalau yang tadi karena tidak laku dagangannya, hatinya susah. Akhirnya jadi penyakit. Ini bukti yang paling sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Banyak sekali. Syukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang lahir belakangan, tapi awal masuk surga. Walaupun dulu umat Nabi Musa ibadahnya luar biasa. Umat Nabi Musa itu zaman Nabi Musa dulu, Masya Allah, ibadah mereka luar biasa. Tingkat-tingkat kewalian luar biasa. Mereka itu ada yang sampai jalan di atas air, jalan di udara. Itu hebatnya. Tapi macam manapun umat akhir zaman inilah, umat Nabi Muhammad lah yang didahulukan masuk surga. Kenapa? Karena kekasih Allah, cintanya Allah kepada Nabi, dan karena cintanya kepada kasihnya Nabi Muhammad, Allah juga cinta kepada umatnya. Itu kemuliaan kita akhir zaman ini. Bahagialah kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua dilahirkan, Nabi itu membawa berkah. Segala kebaikan sudah ada padanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan,
3 hari yang pertama ada 2 yang menyusukannya. Saya mau tanya ibu-ibu, siapa ini kira-kira yang 2 orang menyusukannya setelah Nabi lahir 3 hari? Ini sering kita dengar maulid ini. Yang pertama adalah ibunya sendiri, namanya Aminah. Yang kedua, Halimah belum kenal selama 3 hari. Suwaibatul Aslamiyah. Budak kepada siapa itu? Hamba kepada siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa? Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lahir hari Isnin pagi. Ketika itu Suwaibah sampaikan kepada tuannya, wahai tuan, anaknya adik tuan telah lahir. Gembiranya Abu Lahab ketika menyambut kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai dia merdekakan Suwaibah daripada seorang budak menjadi hamba yang merdeka. Dan kemudian dikatakan nanti Abu Lahab ini di akhirat di dalam neraka dia diberikan keringanan siksanya setiap hari Isnin karena menyambut gembira kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apalagi kita sudah sering menyambut maulud, membaca Al-Barzanji, membaca sholawat. Mudah-mudahan kita terbebaslah dari api neraka. Karena Nabi itu kalau masuk ke neraka, dingin semua api neraka itu. Karena tidak mau api itu panas kalau ada Nabi di sana. Jadi makanya umat yang setia dengan Nabi itu tidak akan panas. Makanya kalau baca-baca sholawat banyak-banyak, insya Allah hati-hati yang panas pun akan hilang. Itu biasanya. Ustaz, saya sudah baca sholawat Ustaz, banyak saya baca, tapi masih pemarah Ustaz. Banyak saya baca sholawat, pagi baca sholawat, malam baca sholawat, tapi saya masih pemarah. Kenapa itu Ustaz? Saya sudah baca sholawat tapi masih marah. Ini sama jawabannya dengan jawaban Imam Al-Ghazali. Orang mengadu kepada Imam Ghazali, ya Imam, aku ini sudah banyak zikir, sudah banyak wirid, tapi rasanya setan ini selalu mengikuti saya. Kata Imam Ghazali, betul kamu baca doa, tetapi ibarat seekor anjing, sudah kamu usir dia, kamu lempari dia, kamu halau dia, tetapi ketika kau usir dia, kau bawa daging, ya ikut teruslah dia. Kalau namanya anjing, walaupun dilempari, dia lihat kita bawa daging, ikut terus dia. Jadi kata Imam Ghazali, daging itu ialah kecintaan hati kita ini kepada dunia ini. Kebesaran dunia mengalahkan kedudukan Allah dalam hati kita. Itulah penyebab nomor satunya. Maka dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta pada dunia adalah induk kepada semua kesalahan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Suwaibatul Aslamiyah menyusukan Nabi bersama ibunya Aminah hanya 3 hari saja. Ketika Nabi lahir, istana-istana Persia retak bergegar. Api yang disembah orang-orang Yahudi padam, tidak ada angin. Patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah pada berguguran. Ini artinya telah datang pembawa keberkahan, pembawa risalah, pembawa kedamaian, pembawa cahaya, pembawa kebenaran ke seluruh alam. Dan tanggung jawabnya adalah
untuk seluruh alam. Jadi besarnya seseorang berkaitan dengan tanggung jawabnya. Besarnya seseorang berkaitan dengan tanggung jawabnya. RW lebih besar daripada RT. Kenapa? Karena wilayahnya lebih luas. Pak Lurah lebih besar lagi daripada RW. Karena wilayahnya lebih besar. Tentu camat di atasnya. Begitu juga dan selanjutnya. Karena wilayahnya lebih besar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Nabi yang paling agung? Karena tanggung jawabnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sebagai nabi yang terakhir, nabi yang paling agung karena tanggung jawabnya paling besar. Itu dia dikatakan agung. Keberkahan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dia lahir. Dari kecil Nabi tidak pernah badannya bau. Sampai besar, sampai dewasa, sampai menikah, sampai tua selalu harum. Kalaulah Nabi pakai minyak harum untuk sunnah saja mengajari umatnya menjadi ikut cara sunnah. Jadi kalau Nabi tidak mandi-mandi pun tetap harum. Kalau ibu-ibu di Al-Munawwarah, cobalah tidak mandi-mandi 1 minggu. Ya harum, tapi pingsan bapak tuh karena harumnya. Nabi itu harum, berkah. Setelah 3 hari datanglah Halimah mengambilnya daripada kampung Banu Sa'ad. Jauhnya dari Makkah, dia datang ke Makkah 160 kilo. Karena lewat lagi Taif. Mungkin Bapak Ibu kalau pergi haji sekarang ini, paket yang pergi ke Taif, setelah di Makkah nanti pergi ke Taif. Itu dari Makkah ke Taif kurang lebih 90 kilo. Nanti dari Taif lagi ke Banu Sa'ad itu 70 kilo. Dia datang 160 kilo ke Makkah untuk mencari. Dulu tradisi orang-orang di Makkah itu, apalagi orang-orang kaya, membawa bayinya ke kampung untuk disusukan di sana. Alasannya supaya sehat. Yang kedua, bahasa Arab yang tidak rusak itu di kampung. Kalau di kota itu sudah bermacam-macam. Jadi datanglah Halimah dengan suaminya menunggangi onta yang pincang. Dia lihat Nabi. Nabi itu rumahnya dekat dari Masjidil Haram. Mungkin yang kita sudah pergi umroh lihat tidak jauh daripada Sofa, terus jalan 850 meter sampailah kita di mana? Marwah. Di Marwah itu keluar dikit tempat kita tahallul, naik ke sana dikit, itulah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Sekarang dibuat jadi perpustakaan. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru anak-anak dipegang, diambil oleh Halimah. Singkat ceritanya, dia diambil oleh Halimah, untanya yang pincang menjadi sempurna. Balik ke kampung, kebun-kebunnya menjadi subur semuanya. Ekonominya menjadi bagus. Itu baru yang dipegang bayinya. Apalagi yang dipegang ajarannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Waktu Isya sudah masuk. Mudah-mudahan kita semua menjadi pencinta dan menghidupkan sunnah Nabi. Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, tandanya dia mencintai aku. Siapa yang mencintai aku, nanti ia bersama aku di dalam surga. Semoga kita ini menjadi anggota Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.